Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona berniat bajak Ferran Torres dari Valencia. Sebuah ancaman datang bagi Valencia. Klub La Liga itu terancam kehilangan wonderkid mereka, Ferran Torres, yang saat ini menjadi incaran Barcelona. Performa apik Torres diberitakan menarik perhatian Barcelona. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Torres nantinya diplot sebagai pengganti Ousmane Dembele. Winger asal Prancis itu memang center dirumorkan akan ditendang oleh Barcelona. Laporan tersebut mengklaim bahwa pihak Valencia memang sudah berencana untuk melepas Torres di musim panas nanti. Hal ini dikarenakan sang winger menolak untuk memperpanjang kontrak di Valencia. Padahal kontraknya akan berakhir di musim panas tahun 2021 mendatang. Untuk itu, mereka memilih untuk menjualnya ketimbang melepasnya secara gratisan. Barcelona harus siap budget cukup besar untuk merekrut Torres. Valencia diberitakan mematok harga sebesar 35 juta euro di musim panas nanti. Barcelona siapkan 1,1 triliun rupiah plus 2 pemain untuk Lautaro. Barcelona sudah lama dikabarkan tertarik kepada Lautaro. Penyerang 22 tahun itu digadang-gadang sebagai pengganti Luis Suarez. Menurut laporan Diario Sport, Barcelona akan menawarkan uang 70 juta euro plus Arturo Vidal dan Nelson Semedo untuk mendatangkan Lautaro ke Camp Nou. Barcelona juga menyiapkan bayaran 7 juta euro per tahun untuk Lautaro. Angka itu 3 kali lipat besarnya daripada yang didapat Lautaro dari kontrak bersama Inter. Lautaro kabarnya punya klausul rilis 111 juta euro yang berlaku pada tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2020. Namun Barcelona bukan satu-satunya klub yang berminat kepada Lautaro. Real Madrid, Manchester United, dan Manchester City juga disebut-sebut memantau situasi pemain asal Argentina itu. Lautaro tampil oke bersama Inter dengan mencetak 16 gol dalam 30 kali penampilan musim ini. Dia terikat kontrak dengan Nerazzurri sampai 2023. Mbappe masuk daftar skuad awal Prancis untuk Olimpiade Tokyo. Mbappe masuk dalam daftar 80 pemain di skuad awal Prancis untuk Olimpiade Tokyo 2020. Daftar ini kemudian mengerucut menjadi 50 pemain. Skuad final Prancis untuk Olimpiade nantinya akan dihuni oleh 18 pemain dan 4 pemain di daftar cadangan. Kepastian masuknya Mbappe ke skuad awal Prancis untuk Olimpiade diungkapkan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët. Dia dalam usia untuk bisa ke sana. Dia pemain muda yang berbakat sehingga dia ada dalam daftar ini. Saya sudah bertemu dengan Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, kata Le Graët dikutip dari Sportskeda. Saya bertanya kepadanya bagaimana bila Mbappe pergi. Dia berkata kepada saya, bagus sekali, namun secara umum para presiden klub merasa bahwa tanggal Olimpiade tak berada di waktu yang baik untuk klub, tandasnya. MU coba telikung Liverpool untuk transfer Timo Werner. Manchester United dikabarkan tidak akan membiarkan Liverpool mendapatkan Timo Werner di musim panas nanti. Setan Merah diberitakan akan melakukan segala cara untuk menikung rival mereka tersebut. The Express mengklaim bahwa transfer Werner merupakan salah satu transfer yang diprioritaskan oleh MU di musim panas nanti. Mereka saat ini kekurangan opsi penyerang di tim mereka. Itulah mengapa Werner menjadi incaran mereka. United sendiri menilai striker 24 tahun itu cocok dengan skema permainan Ole Gunnar Solskjaer. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United berani memberikannya jaminan jam bermain. Mereka berani menjamin bahwa sang striker akan mendapatkan jam bermain yang lebih banyak ketimbang yang ia dapatkan di Liverpool. MU diberitakan tidak menjanjikannya langsung menjadi striker utama, namun jika performanya memang bagus, MU bakal menggeser Anthony Martial dan menggantikannya dengan Werner sebagai striker utama mereka.
Lucas Torreira cedera serius, Mikel Arteta buka suara. Manajer Arsenal Mikel Arteta memastikan bahwa Lucas Torreira mengalami cedera serius. Tampil sebagai starter, Torreira mengalami cedera pergelangan kaki saat Arsenal mengalahkan klub divisi 3 Liga Inggris, Portsmouth, dengan skor 2-0 pada putaran kelima Piala FA di Fratton Park. Pemain asal Uruguay itu meringis kesakitan dan ditandu keluar lapangan seusai diterjang tackle keras bek lawan James Bolton. Ia ditarik keluar pada menit ke-16 untuk digantikan dengan Daniel Ceballos. Lucas Torreira sangat kesakitan dan dia berjalan dengan bantuan krak, ucap Arteta selepas pertandingan. Dia akan dipantau dalam beberapa hari, setelah itu kami akan tahu kepastiannya, tutur pelatih berusia 37 tahun itu. Paul Pogba selangkah lebih dekat gabung Juventus. Rumor bergabungnya Paul Pogba ke Juventus nampaknya semakin mendekati kenyataan. Gelandang Manchester United itu diberitakan sudah mulai bernegosiasi terkait kontraknya di Turin baru-baru ini. Tuttosport mengklaim bahwa Pogba tertarik dengan proyek yang tengah dibangun Juventus beberapa tahun terakhir. Pogba menilai bahwa skuad Juventus saat ini bisa mewujudkan impiannya untuk memenangkan Liga Champions sehingga Pogba tertarik untuk kembali ke Turin. Laporan itu membeberkan bahwa agen Pogba, Mino Raiola, sudah intens untuk membangun komunikasi dengan Juventus. Ia sudah menemui petinggi Juventus dan membicarakan mengenai proses transfer sang gelandang di musim panas nanti. Laporan itu juga mengatakan bahwa proses pembicaraan ini sudah memasuki tahap akhir. Alhasil, kepindahan Pogba ke Turin sudah hampir terfinalisasi. Piala FA The Blues menang 2-0 atas Liverpool. Chelsea menjamu Liverpool di Stamford Bridge pada laga babak kelima Piala FA. Chelsea unggul 1-0 di paruh pertama. Adalah Willian yang mencetak gol di menit ke-13 dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, The Blues menambah gol dari aksi soloran Ross Barkley di menit 64. Right, he plays him now. Not going to play him now. He's going to bang it into the back of the net. Dengan hasil ini, anak asuh Frank Lampard lolos ke babak Piala FA selanjutnya. Sedangkan bagi Liverpool, ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut mereka setelah dikalahkan Watford di Liga Inggris. Hasil Piala FA putaran kelima hari ini. West Brom kalah 2-3 dari Newcastle United. Reading kalah 1-2 dari Sheffield United. Misi treble winners Liverpool gagal total. Liverpool tersingkir di Piala FA usai dikalahkan Chelsea. Alhasil, misi Liverpool untuk melaju jauh di kompetisi ini sirna sudah. Kekalahan ini juga semakin menyakitkan karena Liverpool harus memendam dalam-dalam impiannya meraih treble winners. Liverpool kini cuma punya 2 trofi untuk diperebutkan, yakni Liga Inggris dan Liga Champions. Di Liga, Liverpool cuma butuh 4 kemenangan dari 10 laga tersisa untuk mengunci gelar juara Premier League. Sementara di Liga Champions, Liverpool harus membalikan kekalahan 0-1 dari Atletico Madrid pada leg kedua 16 besar di Anfield pekan depan. Di FB Pokal, kalahkan Schalke, Bayern melaju ke semifinal Piala Jerman. Babak perempat final Piala Jerman mempertemukan Schalke dengan Bayern. Duel berlangsung di Stadion Veltins Arena. Bayern langsung menekan sejak menit-menit awal pertandingan. Mereka sangat menguasai jalannya pertandingan. Dan pada menit ke-40, Joshua Kimmich berhasil membawa Bayern unggul 1-0. Schalke failed to clear it properly. Kimmich! What a goal! Gol itu merupakan satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan ini. Bayern pun melaju ke semifinal Piala Jerman. Di babak perempat final lainnya, FC Saarbrücken berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Fortuna Düsseldorf lewat babak adu penalti. Laga Juventus versus AC Milan ditunda. Laga semifinal Coppa Italia antara Juventus versus AC Milan harus ditunda penyelenggaraannya. Hal ini berkaitan dengan wabah COVID-19 yang merebak di Italia.
Pada akhirnya Las Tampa melaporkan jika duel kedua tim tersebut akhirnya ditunda. Jadwal ulang laga tersebut akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Sebelumnya ada wacana bila laga akan kembali dipertandingkan pada Senin 9 Maret. Meski demikian, belum ada pengumuman resmi terkait hal itu dari Federasi Sepak Bola Italia. Hasil undian UEFA Nation League. Pembagian grup UEFA Nation League 2020-2021 digelar UEFA di Amsterdam Selasa 3 Maret 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan kali kedua turnamen ini digelar setelah sebelumnya pada edisi pertama Portugal berhasil menjadi kampiun. Melansir laman UEFA, pertandingan pertama akan berlangsung mulai 3 sampai 5 September mendatang. Partai final UEFA Nation League dijadwalkan digelar pada 2 sampai 6 Juni 2021. Berikut hasil undian selengkapnya. Di Liga A Grup 1, Belanda akan bersaing dengan Italia. Di Grup 2, persaingan Inggris dan Belgia patut ditunggu. Berikut hasil undian Liga B. Hasil undian Liga C dan hasil undian Liga D. Santos sebut Portugal tergabung dalam grup dengan tingkat kesulitan tinggi. Pelatih timnas Portugal Fernando Santos mengakui timnya tergabung dalam grup berat berdasarkan hasil undian UEFA Nation League 2020-2021. Portugal akan bertemu Prancis, Swedia, dan Kroasia yang tergabung dalam grup A3. Ini semua adalah grup kuat dengan tim kuat. Kami tahu ini akan menjadi hasil undian dengan tingkat kesulitan tinggi, ungkap Santos mengutip dari laman resmi UEFA. Santos menyebut lawan terberat dari grup ini adalah Prancis. Ini akan menjadi pertemuan menarik karena Portugal akan bertemu sang juara Piala Dunia 2018. Namun ia juga enggan meremehkan dua tim lainnya yakni Swedia dan Kroasia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!